Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap insinyur atau orang yang dipercayakan untuk membangun suatu bangunan, terlebih lagi gedung-gedung yang tinggi, dia itu pasti sudah memiliki rancangan, sketsa, atau mungkin pemikiran bagaimana suatu gedung ini nanti akan berdiri, berapa lantai yang akan berdiri di atasnya, di atas fondasi bangunan yang dia akan rancangkan nanti. Berapa dalamnya fondasinya, dia sudah pikirkan Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya fondasi yang dalam itu bisa menopang bangunan yang ada di atasnya, berapapun tingginya bangunan nanti. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak di antara kita, jemaat Tuhan, orang-orang Kristen, kita terkadang tidak tahu ya bagaimana masa depan kita, bagaimana keadaan-keadaan di masa depan kita, apa yang akan terjadi. Kadang-kadang saat ini kita sedang mengalami proses di dalam kehidupan sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Kadang-kadang kita merasa, kok proses kehidupanku tidak selesai-selesai. Kok aku terus-terusan berada dalam lembah kekelaman. Sepertinya hidupku terasa berat, terasa sulit. Bapak Ibu yang terkasih, percayalah bahwa Tuhan mempunyai rancangan-rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin seperti halnya bangunan gedung yang akan dibangun tadi, mungkin kita sedang dibuatkan oleh Tuhan fondasi yang dalam, fondasi yang mungkin luas dan dalam. Ya, tujuannya apa? Supaya nanti akan tiba saatnya Tuhan bisa membangun bangunan yang kuat atas kehidupan kita, yaitu bangunan yang besar. Itu berbicara tentang apa? Mungkin Tuhan nanti akan promosikan kita, Tuhan angkat kita, Tuhan akan membawa kita dalam kemuliaannya. Tuhan pakai kita lebih dahsyat dan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang menjadi bagian kita apa, saudara? Saat kita mengalami proses kehidupan, saat kita mungkin dalam lembah kekelaman, saat kita mungkin Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, yang menjadi bagian kita adalah kita harus tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Katakan kepada diri kita masing-masing, aku harus tetap percaya, mempercayakan hidupku kepada Tuhan. Aku harus tetap berharap kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebab apa?
Sebab Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan mengenai setiap kita, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita, saudara dan saya, hari depan yang penuh harapan. Jadi di tangan Tuhan itu sebenarnya sudah ada map plan, ya, sudah ada rencana Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, yang ajaib. Bapak Ibu yang mengerti katakan amin. Rencana Tuhan itu lebih besar, lebih luas, lebih panjang, lebih dahsyat daripada rancangan kita. Otak kita yang sebesar, mungkin kurang lebih sebesar bakpao ini, itu tidak akan sanggup menampung, ya, tidak sanggup mengerti berapa luasnya, betapa dahsyatnya, betapa hebatnya dan besarnya rancangan Tuhan. Gak bisa, saudara. Mungkin kalau diibaratkan pandangan mata kita, ya, pandangan mata kita itu hanya bisa sejauh 100 meter atau mungkin bahkan kalau maksimal 1 kilo kalau kita melihat ke depan. Kalau kita melihat ke atas mungkin kita hanya bisa melihat sejauh langit-langit atau awan-awan, atau mungkin kalau kita di malam hari kita bisa melihat sejauh bintang-bintang di langit dan sejauh tingginya bulan. Tetapi mata kita ini tidak bisa melihat lebih lagi sampai sejauh mungkin kalau sejajar, ya, mungkin 2 kilo 3 kilo kita udah nggak bisa lihat lagi, Bapak Ibu, karena terhalang dengan bangunan atau terhalang dengan hal-hal lain yang ada di depan kita. Kalau kita melihat ke atas, kita mungkin tidak bisa melihat lagi apa di atasnya bulan, bintang, apa di atasnya langit yang biru itu. Mata telanjang kita nggak bisa melihat planet Mars, kita nggak bisa melihat planet-planet yang lain, saudara. Bahkan mungkin kalau pun kita bisa melihat matahari, itu karena terangnya matahari, meskipun itu mungkin jauh sekali sebenarnya. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah juga dengan kehidupan kita. Banyak hal-hal yang kita tidak mengerti. Jangankan untuk 1 tahun ke depan, jangankan untuk beberapa bulan ke depan, untuk hari besok saja, besok pagi atau besok sepanjang hari besok saja, kita tidak tahu loh apa yang akan terjadi. Jadi betapa pentingnya kita harus terus berharap, berserah, dan percaya penuh kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Jadi kita harus terus mengandalkan Tuhan, saudara. Kita harus terus percaya kepada Tuhan. Percayakan sepenuhnya kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang membuat rencana di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang membuat agenda yang terbaik buat kita. Tuhan adalah Bapa kita. Ya, dia bukan hanya Tuhan, tetapi dia juga adalah Bapa. Adakah Bapa yang merancangkan yang jahat buat anak-anaknya? Tentu tidak, ya. Setiap Bapa ingin merancangkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Setiap Bapa ingin bahkan anaknya itu lebih sukses, lebih berhasil daripada dia. Demikianlah juga dengan Bapa kita. Bapa kita, Tuhan kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rindu setiap kita itu berhasil, sukses, luar biasa dipakai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu, sebab Tuhan Yesus pergi kepada Bapa. Lihat betapa baiknya Bapa kita, betapa baiknya Tuhan Yesus.
yang menjadi bagian kita. Ayo sekali lagi Bapak Ibu, percayakan seluruhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan, teruslah percaya kepada Tuhan, teruslah berserah kepada Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, dan segala hal yang terbaik di dalam kehidupan kita dari Tuhan Yesus Kristus, dari Bapa kita yang menciptakan langit dan bumi, yang terbaik akan saudara dan saya terima untuk sekarang, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu. God bless you.